Jazakallah khair. Terima kasih sambutan yang sangat menggebu-gebu dari Ketua Tanfiziah Ranting NU Desa Cijengkol. Mudah-mudahan apa yang tadi Ustadz Panut sampaikan dapat menjadi motivasi bagi kita semua ya. Untuk selanjutnya tausiah agama yang pada kesempatan kali ini akan diwakili oleh Wakil Tanfiziah PCNU Kabupaten Bekasi Kiai Haji Agus Usamah Zahid. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya Rabb kama amartana wa 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka ya Rabb kama amartana wa 'allamtana an nashkurak. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumin nahdhah. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'da. Yang saya muliakan Rais Syuriah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Setu Kiai Ismail, yang saya muliakan Khatib Syuriah Majelis Wakil Cabang NU Kecamatan Setu Kiai Ramdhani, yang saya hormati Ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Setu Kiai Subhan Tanjung, yang saya hormati Sekretaris Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Setu, siapa sekretarisnya? Ustadz Mulyana. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Cijengkol, Bapak Haji Saifullah, yang malam hari ini mungkin beliau berhalangan hadir, diwakili oleh Pak Sekdes Pak Nursin ya. Alhamdulillah beliau berkenan untuk kalau orang Jawa bilang ngerumat itu apa? Merawat ya, ikut merawat NU di Cijengkol ini. Ini perlu kita apresiasi bersama. Yang saya hormati pula Ketua Ranting Nahdlatul Ulama Desa Cijengkol, Ustadz Panut Jufrianto. Beliau ini sahabat saya lama ini. Saya udah kenal beliau udah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan senior saya di pengajian ya. Beliau duluan nih ngaji. Saya ngikut beliau kalau pas ngaji-ngaji itu. Yang saya hormati Rais Syuriah Ranting NU Cijengkol Kiai Burhanuddin beserta seluruh jajaran Syuriah ya. Sahabat Ansor Banser yang saya banggakan, sahabat Pagar Nusa yang saya banggakan, muslimin muslimat, fatayat, nahdiyin nahdiyat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini baru datang disuruh ke depan. Padahal saya pengennya duduk di situ aja, nggak usah ke depan ya. Soalnya di depan gak ada karpetnya Pak. Ya agak dingin ya. Wah di situ kan enak. Lagian juga nggak dapat kopi pula ya kan. Habis katanya tuh. Iya, alhamdulillah kalau pengertian mah dibikinin ya. Ini baru benar-benar datang ini saya ini. Benar-benar datang dari kemarin pagi saya ke Buntet, terus ke Tegal ya.
terus ke Slawi, ya Tegal sama Slawi sama ya, tapi 2 tempat sih memang ya, 2 tempat. Terus pulang kayak ke Indramayu dulu, Indramayu tadi sore jam 2 itu di Indramayu, terus langsung pulang ke sini, langsung ke sini. Jadi memang hari ini lumayan padat. Biasanya memang enggak, biasanya di rumah baik, cuman memang 2 hari ini padat banget dan semuanya demi NU. Ya, memang bertemu dengan teman-teman NU, teman-teman Ansor, karena memang aktivitas saya selain di NU juga masih di Ansor. Jadi sama kayak Ustadz Panut itu ya. Di NU aktif, di Ansor juga aktif ya. Kebetulan di NU di wakil Tanfidiyah, wakil ketua Tanfidiyah, di Ansor di pengurus pusat Rijalul Ansor ya kan. Di Aswaja Center jadi direktur. Wah, keren ya. Direktur saya ini, direktur Aswaja Center, tapi saya nggak ada gajinya, namanya doang direktur ya. Tapi lumayan lah buat keren-kerenan, bahwasanya di organ NU itu ada jabatan yang namanya direktur gitu ya. Tinggal komisaris saya yang belum ada ini karena memang nggak ada komisarisnya. Para kiai yang dirahmati Allah SWT, ini gak usah lama-lama lah, ya udah malam. Tapi saya cukup bersyukur ya pada malam hari ini, di malam nisfu Sya'ban, di mana malam diangkatnya amal ibadah kita. Kita di sini sedang melakukan suatu kegiatan yang insya Allah sangat memberkahi, ya, penuh dengan keberkahan. Kita semua di sini berkumpul, bersilaturahim, mujalasah bersama, sama-sama berkhidmah untuk Nahdlatul Ulama. Yang mudah-mudahan ini dicatat sebagai amal soleh oleh Allah SWT dan diangkat oleh Allah amal kita malam ini. Yang mudah-mudahan kita ikhlas tulus menjalaninya, sehingga nanti bisa menjadi saksi di akhirat nanti bahwasanya pada malam nisfu Sya'ban kita pernah bersama-sama berkumpul bersilaturahim, duduk bersama para kiai untuk ngurusin jamaiyah Nahdlatul Ulama ya. Jadi ini perlu kita syukuri, perlu kita apresiasi bersama, dan semoga Allah SWT juga memberikan rahmat dan keberkahan kepada kita semua. Selanjutnya salawat ma'asalamah semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarganya, para sahabat dan pengikutnya ila yaumil qiyamah, dan semoga kita semua kelak di akhirat mendapatkan syafaatul uzma darinya, amin ya rabbal alamin. Para kiai beserta hadirin sekalian yang dirahmati Allah SWT, dalam kitab Al-Ittihaf fi Sadatil Muttaqin karya Syekh Muqtada Az-Zubaidi pernah beliau mengatakan, idza utliqa ala ahli sunnati wal jamaah fal murad bihim al-asy'ariyah wal maturidiyah. Jika disampaikan tentang siapa sebenarnya yang dimaksud dengan kelompok ahlu sunnah wal jamaah, maka yang dimaksud dengannya adalah para pengikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ini dalam kitab Al-Ittihaf fi Sadatil Muttaqin syarah Ihya Ulumuddin. Mengapa yang menjadi tolok ukur itu adalah dalam konteks ketauhidan atau ilmu kalam, bukan dalam konteks fikih. Karena memang ada beberapa kelompok dalam Islam yang menolak faham Asy'ariyah maupun Al-Maturidiyah. Kalau fikih pan sudah jelas banyak sekali perbedaan-perbedaan. Di kita saja ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengakui, membenarkan, menghargai pendapat para imam madhab yang 4 itu. Ada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Idris Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hambal. Keempat-empatnya kita akui, keempat-empatnya kita hargai, keempat-empatnya kita hormati. Artinya jika ada salah seorang dari kita yang menganut salah satu dari 4 madhab itu, ya boleh-boleh saja, sah-sah saja. Ya, dengan mau pakai madhabnya Syafi'iyah ya silahkan, mau pakai madhabnya Malikiyah silahkan, mau pakai madhabnya Imam Abu Hanifah silahkan, dan kelompok lain pun sama.
Bahkan kelompok yang mengaku sebagai anti madhab pun sebenarnya ya mirip-mirip dengan madhabnya Imam Ahmad, kan seperti itu. Cuman mereka nggak mau ngaku aja, ya nggak apa-apa sih urusan mereka ya. Tapi terhadap madhab ilmu kalam itu mereka menolak. Maka titik beratnya dari Syekh Muqtada Az-Zubairi tadi justru ilmu kalamnya. Artinya bagi mereka, artinya bisa disimpulkan siapapun itu yang menolak paham Al-Asy'ari maupun Al-Maturidi sebenarnya tidak bisa dikatakan sebagai orang yang termasuk ke dalam golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kalau kita kan udah pasti pahamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah karena kita mengikuti salah satu dari manhajul fikrinya Imam Al-Asy'ari atau Imam Maturidi. Fikihnya mengikuti salah satu dari mazhab 4. Tasawufnya mengikuti salah satu dari Imam Al-Ghazali maupun Imam Abdul Qasim Al-Baghdadi. Ini perlu digarisbawahi, yang disebut dengan Imam Abdul Qasim Al-Baghdadi bukan yang ada di Kerawang ya. Nah, ini beda ya. Itu Junaid Al-Baghdadi, enggak tahu harusnya Al-Karawangi ya. Bukan Al-Baghdadi. Kalau Al-Baghdadi kan di Baghdad di Irak ya. Ini paham tasawuf. Nah, kalau kita di Ahlus Sunnah wal Jamaah kita ini ya mengikuti ya konsep di atas. Kalau tidak mengikuti konsep di atas ya berarti bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kalau tadi kalamnya Syekh Muqtada mengatakan idza utliqa ala ahli sunnati wal jamaah fal muradu bihim al-Asy'ari wal Maturidiyah, maka bisa dikatakan pula, bisa disimpulkan untuk konteks keindonesiaan ini semacam kalam iktibas ya. Idza utliqa ala ahli sunnati wal jamaah fal muradu bihim an-nahdiyah laisa an-nahdiyah laisa min ahli sunnah. Jika dikatakan atau disampaikan siapa sebenarnya kelompok ahlu sunnah wal jamaah, ya kalau di Indonesia ya Nahdiyin, orang NU. Karena hanya orang NU lah yang mengakui konsep-konsep tadi. Selain NU ya wassalam ya, mohon maaf kayaknya belum bisa dikategorikan sebagai kelompok ahlu sunnah wal jamaah. Lantas bagaimana dengan Muhammadiyah? Misalnya ada yang bertanya seperti itu. Muhammadiyah itu dulunya, karena dulunya itu Muhammadiyah itu sebenarnya tidak jauh beda dengan NU. Fikih Muhammadiyah itu mirip sekali dengan NU. Sebelum sholat ya baca usolli, sholat subuh ya baca kunut, kemudian habis sholat ya wiridan, tahlilan dan segala macam. Bahkan saya punya saudara di Padang. Di Padang itu nyari orang NU susah. Kalau ditanya ormasnya apa, yang ngakunya Muhammadiyah sebagian besar, mungkin 80%. Termasuk bule saya orang Padang yang ngakunya Muhammadiyah. Ya, bule ipar ya, bule ipar. Ngakunya Muhammadiyah. Tapi lucunya ketika bule saya punya anak, ya, lahir anak laki-laki, kemudian diakikahi dengan cara akikah seperti akikah kita. Ya, dibacakan kitab Barzanji, Maulid itu. Kemudian pada saat mahalul qiyam bayinya diputerin. Loh, ke Muhammadiyah seperti ini. Ya. Kalau di sana namanya akikahan ya, di sana namanya mendua. Nah, di Padang itu mendua. Ternyata setelah ditanya, katanya di sini Muhammadiyah ada dua macam. Ada Muhammadiyah tua, ada Muhammadiyah muda. Nah, yang tua-tua itu ya, yang sepuh-sepuh berarti ya, itu amaliyahnya masih sama dengan kita. Ternyata. Nah, yang muda-muda ini memang sudah ada perbedaan ya, tapi ya nggak apa-apa lah, itu internal mereka seperti itu. Nah, mengapa saya katakan Muhammadiyah itu sama dengan NU pada dulunya? Kami pernah mengundang Kiai Marzuki Mustamar. Beliau bercerita panjang lebar tentang amaliyah Muhammadiyah, dan beliau menunjukkan kitabnya kepada kami tentang fikih Muhammadiyah. Kitabnya beliau punya, cuma saya lupa nama kitabnya apa. Itu fikih Muhammadiyah. Ternyata di dalamnya persis sama dengan kita. Ya, kalaupun ada perbedaan ya sedikit-dikit lah, biasa. Jadi kita di kalangan orang itu juga banyak perbedaan. Ya, seperti itu. Jadi ya kalau kita sedikit berbeda dengan Muhammadiyah biasa. Tapi pada prinsipnya substansi ajaran Muhammadiyah dulu itu sama. Maka mereka pun termasuk ke dalam golongan
Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah di Indonesia berarti ya, kalau sekarang mungkin karena sudah ada pergeseran ya tinggal, kalau Muhammadiyah tua ya, yang mudanya yang nggak tahu saya apakah masuk Ahlus Sunnah Jamaah atau tidak ya kan, karena juga tidak begitu mendalami apa namanya amaliyah mereka. Kalau di NU kan jelas, makanya kalau bicara kalam iktibas ya itu tadi, fal muradu bihim ya an-nahdiyah laysa nahdiyah laysa min ahli sunnati wal jamaah. Maka kita sudah tepat ya, posisi kita saat ini sudah tepat kalau saat ini berada pada Jamaiyah Nahdlatul Ulama, dan udah nggak perlu pindah-pindah lagi ya, karena kita sudah berada pada nasib yang tepat ya. Kalau tadi dikatakan sama Ustadz Panut, NU itu ada 3 kategori, ada kategori nasab, kategori nasib, kategori nyusup, nah, seperti itu. Nah saya dan termasuk bapak-bapak ya sekalian, para kiai sekalian itu mungkin paling tepat ya kategori nasib. Nasib kita sama-sama beruntung saat ini berada pada lingkungan Nahdlatul Ulama. Ini suatu keberuntungan yang luar biasa. Satu, kalau kita mau ngurusin NU sudah dijanjikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari, nanti di akhirat kelak kita akan diakui sebagai santrinya. Itu kan suatu keberuntungan yang luar biasa. Karena apa? Mengapa beruntung? Karena kalau kita hanya mengandalkan amal kita kok rasa-rasanya berat. Di akhirat itu kayaknya nggak ada yang selamat. Orang kita hidup sehari semalam 24 jam, antara ibadah sama maksiat kayaknya banyakkan maksiatnya. Ya termasuk yang ngomong juga sama. Ya. Antara lupa sama Allah dan ingat sama Allah kayaknya banyakkan lupanya ya. Ibadah kita sholat 5 waktu, paling 1 kali sholat kita berapa menit sih paling lama? 5 menit. Itu pun sudah wiridan, sudah sholat sunnah ya. 5 menit kali 5 berarti cuma 25 menit. Yang sisanya yang 23 jam sekian menit ngapain ya kan? Ghaflah, kita lupa sama Allah. Terus kemudian di akhirat kalau minta surga lah, kata malaikatnya siapa lu? Makanya sudah paling benar kita gandolan atau apa, mengikuti Nahdlatul Ulama dengan harapan kita nanti di akhirat diselamatkan oleh guru-guru kita, oleh para muassis kita. Karena tanpa itu semua kayaknya berat. Ya, itu yang pertama, keberkahan yang ada dalam NU. Yang kedua, sejarah juga membuktikan bahwasanya NU ini senantiasa menjadi perekat bagi bersatunya negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak pernah ada cerita NU itu melawan pemerintah. Tidak ada cerita NU itu bughad terhadap pemerintah yang sah ya. Kalau kritik memang harus dikritik, kalau salah ya dikritik. Jangankan kepada pemerintah, bahkan kepada pimpinan kita pun kalau memang salah ya harus dikritik ya kan? Karena itu bagian dari dinamika. Tapi kalau konteksnya melawan, menentang, apalagi hendak merubuhkan negara kesatuan Republik Indonesia, itu tidak ada ceritanya, nggak ada sejarahnya. Dan sampai kapanpun pun akan demikian. NU selamanya tetap setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Wong sudah dari zaman dulu berdarah-darah, ikut berjuang-juang menegakkan Indonesia, kok mau dirubuhkan kan nggak mungkin. Ya. Padahal Indonesia itu potensi konfliknya sangat besar. Potensi pecahnya luar biasa besar. Indonesia itu kan negara kepulauan. Jumlah pulaunya ada 17.000 lebih. Ya. Paling yang kita kenal, yang kita apalkan cuma Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Riau Jaya. Selebihnya yang puluhan ribu itu kita, belasan ribu kita nggak tahu. Tapi faktanya demikian. Kalau nggak percaya buka itu kitab RUPL ya, dulu zaman kecil kan ada itu. Nah itu ada itu 17.000 lebih pulau dan sebagian besar belum dihuni. Ya. Jumlah penduduknya ada kalau sekarang mungkin sekitar 270-an juta. Lebih banyak sekali. Saudi Arabia jumlahnya penduduknya paling berapa? Nggak ada sepertiganya. Ya, kita ini termasuk negara yang jumlah penduduknya terbesar di dunia. Salah satu ya. Ya, bukan paling besar tidak, tapi termasuk 270 juta.
Kemudian jumlah sukunya kurang lebih ada 3.000 suku di Indonesia ini. 3.000 suku, otomatis bahasa ibunya pun sekitar ada 3.000-an. Agamanya macam-macam, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, kepercayaan, Konghucu, wah macam-macam. Kapitayan, Karohun, ya, Darmo Gandul, Gandule Pak Darmo. Jadi beraneka ragam. Dengan kebinakaan yang sedemikian rupa itu harusnya kan gampang pecah Indonesia ini. Tapi toh sampai saat ini masih bersatu. Somalia saja, Somalia yang negara gagal itu, Somalia kan negaranya gagal. Pemerintahan ada tapi kayak nggak ada. Karena masing-masing faksi itu punya militer sendiri. Somalia itu negaranya cuma satu pulau, bahkan bukan pulau, itu bagian dari satu benua Afrika itu. Somalia itu negaranya cuma satu pulau, bisa dikatakan demikian. Suku yang ada di Somalia cuma 2, suku Hutu dan suku Tutsi namanya. Bahasanya ya cuma 2, ya bahasa Hutu dan bahasa Tutsi. Agamanya cuma 1, Islam. 100% Somalia itu Islam. Madhabnya cuma 1, kalau nggak salah Hanafi atau Maliki gitu, saya lupa. Ya cuma 1 itu madhabnya. Jadi negaranya cuma 1, pulau-nya, bahasanya, sukunya cuma 2, bahasanya cuma 2, agamanya cuma 1, madhabnya cuma 1, tapi perang nggak berhenti-berhenti. Nah, itu Somalia. Ethiopia dulu juga sama. Ethiopia itu negara Islam sama. Di Afrika itu rata-rata negaranya Islam, Pak. Di Afrika itu Nigeria Islam, Niger Islam, Somalia Islam, Ethiopia Islam. Islam semua itu mayoritas Islam. Ethiopia juga Islam. Cuman dulu pernah waktu kalau tahun 90-an akhir kan di dunia dalam berita itu setiap hari berita Somalia, berita Ethiopia pasti tentang kelaparan. Karena negaranya memang ya nggak maju, jadi nggak punya teknologi, sehingga kelaparan terus menerus. Sekarang ini alhamdulillah Ethiopia sudah mulai bangkit, sudah mengalami recovery. Bahkan sekarang Ethiopia sudah terbebas dari kelaparan. Dan hebatnya Ethiopia sudah menjadi negara pengekspor sayur mayur di Afrika. Itu hebatnya, Ethiopia bangkit. Jadi sudah selesai masa krisisnya. Cuman sayangnya satu, yang membantu Ethiopia bukan Saudi Arabia yang katanya kaya raya, bukan Qatar yang juga kaya raya, bukan negara-negara Islam, juga bukan termasuk Indonesia yang penduduknya paling banyak Islamnya, tapi justru Israel yang membantu Ethiopia sehingga terangkat dari garis kemiskinan. Itu Israel. Dengan teknologi maju yang dimiliki Israel, Ethiopia dientaskan kemiskinannya sehingga menjadi negara pengekspor sayuran. Nah ini kan sayang sekali gitu loh. Padahal Indonesia harusnya sebagai negara yang yang memiliki penduduk Islam paling banyak, harusnya yang memiliki kontribusi terbesar juga. Ya cuman mungkin Indonesia juga masih negara berkembang, jadi belum bisa membantu. Tapi ya ala kulli hal ya kita patut bersyukur kita tinggal di Indonesia ini. Apalagi kemudian setelah tinggal di Indonesia yang aman, tentram, damai, gemah, ripah, loh, jinawi, toto, tentrem, kerto, raharjo ini ya kalau ada konflik kecil-kecilan ya wajar ya, dimanapun negaranya pasti ada kalau konflik ya. Tapi sejauh ini bisa dikatakan aman. Tidak ada benturan sosial yang mengakibatkan perpecahan, yang mengakibatkan peperangan. Negara-negara Islam yang lain yang bisa saya ceritakan banyak terjadi konflik, Ethiopia, Somalia, Yaman, Suriah, Irak, Iran, itu juga perang terus. Afghanistan, Pakistan, meskipun negaranya Islam tapi pecah terus, perang terus ya karena di sana bukan NU ternyata. Di Indonesia mengapa damai? Karena NU. Mengapa? Karena itu karena seperti yang saya dikatakan sebelumnya, NU lah yang selalu menjadi perekat bangsa. NU itu anggota yang tercatat menurut survei ya di Indonesia ini yang mengaku NU. Ketika ditanya, Bapak agamanya apa? Islam. Ormasnya apa? NU. Ya, ada lagi ditanya ormasnya apa? Muhammadiyah. Ketika dilakukan survei kepada umat Islam Indonesia, ditanya ormasnya NU, itu jumlahnya 80 juta yang ngaku NU. Belum yang malu-malu,
Ya, ditanya, ya saya emang nggak ormas-ormasan lah, yang penting sholat, ya, puasa, kan banyak yang kayak gitu. Tapi yang ketika ditanya ngaku NU jumlahnya 80 jutaan. Ya, kebayang Pak, dari 80 juta saja. Seandainya 80 juta ini memisahkan diri dari NKRI itu bisa 80 juta. Ya, sudah sepertiga lebih itu. Dan punya kekuatan yang sangat besar, yang bisa mengguncangkan negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi kan tidak. NU tetap dengan relnya, tetap tunduk pada pemerintah. Selagi pemerintah itu dipilih dan terpilih secara sah, maka NU akan selamanya patuh kepada pemerintah. Kalau nggak cocok, ya nanti 5 tahun yang akan datang mengajukan memunculkan pimpinan yang kira-kira sesuai. Tapi meskipun tidak sesuai, tetap tidak akan memberontak sampai kapanpun demikian. Nah, itulah hebatnya NU. Maka sekali lagi, mungkin mulai sekarang kita tidak perlu lagi malu-malu menjadi warga Nahdlatul Ulama, tidak perlu lagi malu-malu menjadi bagian dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kalau tadi sudah sempat disinggung oleh Ustaz Panut, di NU itu kalau bisa jangan bahasanya, kalau orang Jawa, ngurusuin organisasi, mencari makan di NU, ya. Tidak perlu seperti itu, ya. Tapi Kiai Ridwan Abdullah pernah mengatakan, orang yang ngurusin NU kok sampai nggak bisa makan. Kata Kiai Ridwan Abdullah. Kiai Ridwan Abdullah itu siapa? Kiai Ridwan Abdullah itu orang yang kiai yang menciptakan lambang NU. Itu namanya Kiai Ridwan Abdullah. Kiai Ridwan Abdullah pernah mengatakan, kalau ada pengurus NU yang tidak bisa makan, boleh protes ke saya. Ya. Kalau saya sudah mati, datang ke kuburan saya, protes ke saya. Kiai Ridwan Abdullah pernah mengatakan demikian. Ya, jadi untuk masalah ekonomi, insya Allah dengan kita bersama-sama merawat, menjaga, dan mengembangkan NU, mudah-mudahan keberkahan selalu ada pada hidup kita, keberkahan ada pada keluarga kita, keberkahan selalu ada kepada usia kita, keberkahan selalu ada pada rizki kita, sehingga kita tidak pusing lagi dengan masalah-masalah ekonomi, kecuali kitanya kemaruk. Nah, kalau itu beda lagi, ya. Udah dikasih cukup tapi maunya lebih, ya itu mah beda lagi. Tapi kalau cukup, insya Allah ngurusin NU nggak akan kekurangan, ya nggak kekurangan, semuanya sudah dijamin. Di akhirat dijamin Kiai Hasyim, di dunia dijamin Kiai Ridwan. Nah, kurang apa coba ngurusin NU itu, ya. Jadi semangat saja kita, insya Allah ngurusin NU, semangat. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kurang lebihnya itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tausiah agama yang telah disampaikan oleh Wakil Tanfiziah PCNU Kabupaten Bekasi. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat menjadi motivasi buat kita semua. Acara terakhir, doa penutup yang akan disampaikan oleh Rois Suriah Ranting NU Desa Cijengkol Al-Mukarram Kiai Burhanuddin. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du. Langsung saja, sebelum kita berdoa, saya juga mohon penghormatan kepada para tamu yang alhamdulillah telah hadir pada kesempatan malam hari ini. Semoga beliau-beliau semua yang hadir pada kesempatan ini dalam ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama yang saya hormati Ketua Wakil Tanfiziah PCNU Kabupaten Kiai Haji Gus Usama. Tidak lupa pula yang saya hormati Ketua Tanfiziah Kecamatan Setu MWC Pak Kiai Haji Suban Tanjung. Tidak lupa pula yang saya hormati Sekretaris MWC Ustadz Mulyana. Tidak lupa pula yang saya hormati Ketua Katib Kiai Haji Ali Ramdan. Tidak lupa pula Kiai Nahawi dan para kiai-kiai yang lainnya.
Mohon maaf tidak bisa mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Langsung saja, karena waktunya juga sudah malam, dan alhamdulillah saya sangat bersyukur sekretaris desa kita yang sangat luar biasa, yang selalu andil, selalu hadir dan selalu mendukung dalam kegiatan masyarakatnya. Subhanallah, semoga beliau dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua para jamaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini, malam yang baik, malam yang mulia, yaitu malam nisfu Sa'ban. Allahumma balikna ya Ramadan. Semoga kita disampaikan kepada bulan yang mulia, bulan yang agung yang sebentar lagi akan mendatangi kita. Semoga kita semua di sini dikuatkan iman Islam kita, diberikan keistiqomahan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita selalu disehatkan, dibanyakkan milik rezeki kita, supaya kita bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa ini. Yang saya hormati juga daripada Bansar dan Pagar Nusa, alhamdulillah mereka datang, alhamdulillah, subhanallah. Semoga beliau-beliau semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pembacaan doa ini, saya mohon terkhusus diri pribadi saya, semoga selalu diistiqomahkan di dalam NU, supaya bisa menjalankan apa yang telah disampaikan oleh para kiai-kiai kita tadi. Semoga selalu diberikan istiqomah, supaya tujuan saya tidak lain dan tidak bukan mempersatukan ukhuwah Islamiyah yang ada di desa Cijengkol khususnya dan umumnya, Kecamatan Setu dan Kabupaten semua. Mari kita jangan berpecah belah, kita satukan tujuan kita. Ilahi anta maksudi waridauka matlubi atini mahabataka wa marifataka. Marilah sebelum kita berdoa, kita bertawasul. Semoga apa yang kita niatkan ini selalu dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baiti ajmain. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad radhiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillahi azmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tungdina biha min zamil akhwali wa afat, wa taqtillana biha zamil hazad, wa tutahhiruna biha min jami syai'an, wa tarfa'una biha inda qadar wazat, wa tubaliguna biha aqsal ghayat min jami hayrati fil hayati wa ba'dal mamat. Innal ladzina yubainaka innama yubainallah faqa'idhim faman naqsa fa innama yaqusu 'ala nafsi wa man nafa'ala Allah fa sayyatihi adran 'azima. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ya qadiyal hazan, Allahumma ya qadiyal hazan, Allahumma ya qadiyal hazan, Allahumma ya khafiyal muhiman, Allahumma ya dafiyal baliyan, Allahumma ya safiyal amrad, Allahumma ya raf'a darajat, Allahumma ya raf'a darajat, Allahumma ya raf'a darajat, Allahumma ya mujib da'wan, Allahumma ya arhamar rahimin. Wa'fu anna wa'fir lana warhamna anta maulana fansun 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dina wa afiyatan bil jasadina wa afiyatan bil ilmina wa afiyatan bil ilmina wa afiyatan bil ilmina
wa barakatan indal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma awin alaina ya Allah fi sakaratil maut. Allahumma awin alaina ya Allah fi sakaratil maut wa nazzata minan nar wa falindal isam. Rabbik filli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwani. Allahumma gfirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghara. Rabbi habli minas salihin. Rabbi ij'alni muqima salati wa min dzurriyyati wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrata a'yuna waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikianlah acara kita telah selesai. Semoga apa yang kita niatkan dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ditahtimkannya dengan doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada malam ini. Sebelum itu, mari sama-sama kita bermusyafahah, bersalam-salaman. Hadirin dimohon kesediaannya untuk berdiri bersalam-salaman pada para kiai. Sallallahu alaihi Sebelum saya akhiri, mohon kita ikuti ya biar kita semangat menambah cinta kita pada NU dan NKRI. Nanti kalau saya bilang siapa kita? NU. Siapa kita? NU. NKRI? Ya, NKRI harga mati. Pancasila jaya. Pancasila jaya. Nusantara milik kita. Nusantara. Akidah kita. Akidah kita. Oh salah. Bahagia. Itu punya
Itu punya PC. Jawab orang jangan gitu. Kita jangan lupa makan berkat. Ya, siapa kita? Angkat tangannya. Siapa kita? Nusantara. Nusantara. Pancasila. Pancasila. NKRI. NKRI. Akidah kita. Akidah kita. Terima kasih. Ya, semoga Allah berikan keberkahan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.